Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 7. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika kedua Raja Dewa berhenti dengan keras, yang lain juga sedikit terkejut. Bersaing dengan Barsaksuan dari Titan raksasa Protoss. Bukankah ini percobaan bunuh diri? Anda tahu Protoss raksasa Titan, tetapi dikenal sebagai Protoss 9 kekuatan. Ketika semua orang mengira langkah Tan Yun adalah memukul batu dengan sebutir telur, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Bang! Pada saat kedua tinju itu saling memukul, dengan suara keras yang tumpul dan badai energi, itu pecah seperti nebula di antara kedua tinju, membuat kekosongan di atas seluruh platform terfragmentasi. Di mata orang banyak yang tidak bisa dipercaya, Tan Yun mundur 3 langkah untuk berdiri teguh. Sebaliknya, Barsaksuan, yang tingginya 3 kaki, diterbangkan ratusan kaki oleh Tan Yun. Setelah mendarat, dia terpeleset puluhan kaki di atas platform, yang menstabilkan tubuhnya. Kulit di kepalan tangan kanannya yang besar pecah dan penuh dengan tanda darah yang mengejutkan. Sialan, Barsaksuan marah dan terluka oleh Terran yang wilayahnya jauh lebih rendah dari dirinya. Wah, kekuatan yang bagus, datang lagi. Barsaksuan meraung dan mengguncang langit, dan kekuatan para dewa meraung dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, aliran naga seperti ki jahat keruh melingkari lengan kanan Barsaksuan. Barsaksuan tiba-tiba memecahkan kehampaan dan mengayunkan tinjunya ke arah Tan Yun. Ledakan. Dengan ledakan, tiba-tiba, kekosongan di atas Taman Yishen benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tepat ketika mereka terkejut, Tan Yun memukul balik Barsaksuan dan tidak tenang. Adegan berikutnya yang terjadi pada Tan Yun mengejutkan semua orang. Mengaum. Di hadapan semua orang, Tan Yun masih tidak bersembunyi atau berkedip. Kekuatan angin dan Dewa Guntur mengalir keluar dari tubuhnya. Tan Yun menendang kaki kanannya dan melompat untuk Zhang Su. Tinju kanannya berusaha keras dan memukul keras ke arah tinju besar yang datang. Bang! Boom! Pada saat kedua tinju saling memukul dengan keras, badai energi menyebar seperti lingkaran konsentris, menelan kekosongan dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ketika tangisan aneh terdengar, kulit tinju kanan Barsaksuan pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang putihnya yang tebal. Tubuh 3 kakinya terbang mundur seperti cangkang. Ketika dia berdiri teguh, seluruh lengan kanannya membengkak dan gemetar. Sebaliknya, tinju kanan Tan Yun masih utuh setelah kakinya terpeleset ratusan kaki di atas platform. Bertarung. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Barsaksuan, berbalik di udara, dan kaki kanannya melintas di dada Barsaksuan. Bang! Wow! Dalam suara gouge yang tumpul, dada Barsaksuan meledak, daging dan darah berserakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang sejauh 1000 kaki. Tan Yun sangat jelas bahwa keuntungannya adalah sebelum transformasi Barsaksuan. Setelah transformasi Barsaksuan, tidak hanya kekuatan dan kecepatannya yang akan meningkat. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk memberinya pukulan berat sebelum transformasinya. Wosh! Wosh! Bang bang! Sambil bernapas, Tan Yun muncul di sebelah Barsaksuan dan memukul Barsaksuan puluhan kali. Wah, tangan kanan Tan Yun menyalakan cincin dewa, memegang pedang dewa dan memotong leher Barsaksuan. Cahaya pedang yang menyilaukan membangunkan Barsaksuan, yang tertegun sementara, tiba-tiba menoleh ke samping dan memukul dada Tan Yun dengan tangan kanannya. Bang! Uff! Tan Yun membusungkan seteguk darah di mulutnya. Dia merasa dadanya dipalu dan tubuhnya dihempaskan. Pada saat yang sama, ujung pedangnya, dengan tumpahan darah, melintasi sisi kiri leher Barsaksuan. Dalam kehampaan, Tan Yun seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia ditiup puluhan ribu kaki dengan kepalan tangan. Ketika dia berdiri kokoh di udara dengan pedang ajaib,
wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. "Yuner, bagaimana kamu terluka?" Raja Dewa Bai Cheng tampak khawatir. "Aku baik-baik saja." Suara Tan Yun tidak jatuh. Aliran darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Jelas, organ dalamnya terluka parah. "Yuner, jangan bersaing. Jika kamu kalah, kamu tidak akan kehilangan muka," kata Raja Mu Feng dengan cemas. Di depan orang banyak, senyum muncul di wajah pucat dan tampan Tan Yun. Dia mengangkat tangan kirinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng, dan berkata dengan suara, "Ini hanya pemanasan. Bukan karakter saya untuk mengakui kekalahan." Di kursi baris kedua, Li Xin menatap Tan Yun dengan linglung. Di dalam hatinya, Tan Yun membawakannya terlalu banyak kecelakaan. Kecelakaan menjelaskan kepadanya bahwa Tan Yun adalah pria sejati yang tidak pernah menyerah, tahan dan berjuang. Dia memandang Tan Yun sedikit terganggu. Entah bagaimana, dia merasa bahwa Tan Yun saat ini sangat menawan. Di panggung Dewa nomor 1, Balsakshuan sudah terluka dalam serangan badai oleh Tan Yun barusan. Secara khusus, luka pedang di dada dan lehernya bahkan lebih mengejutkan. "Nak, kamu menyakitiku." Balsakshuan benar-benar marah. Ketika dia meraung pada Tan Yun, tubuhnya melonjak liar dan mencapai 1000 kaki dengan kecepatan tinggi. Ukuran tubuhnya paling banyak bisa mencapai 5000 kaki. Alasan mengapa dia tidak melambung hingga 5000 kaki adalah karena dia merasa ketika berhadapan dengan Tan Yun seperti itu, tidak nyaman karena Tan Yun terlalu kecil. Alasan mengapa itu ribuan kaki adalah karena ketika besar, itu sudah menjadi bentuk terkuatnya. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, telapak tangan besar Balsakshuan terbalik, dan pisau besar dengan panjang 600 kaki muncul di tangannya. "Anak kecil, mati." Ketika Balsakshuan berteriak, kecepatannya meningkat tajam. Memegang pisau ajaib, dia menebas kepala Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dan setelah menghindari pedang, dia mundur 50.000 kaki, dan naik ke udara, mengambang di kehampaan 500 kaki. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur di kolam roh Tan Yun benar-benar habis. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, menelan kekosongan 18.000 meter persegi Tan Yun, membuat Tan Yun seperti Dewa Guntur, berdiri di langit. Melihat ini, di kursi baris ketiga, Raja Dewa Titan, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung, mengubah wajahnya dan mengingatkan dengan keras, "Sasuan, ketika Jing Yun mengalahkan Malin sebelumnya, kolam guntur bintangnya hanya radius 1000 kaki. Dan kali ini telah mencapai 18.000 kaki. Sangat mungkin dia telah mengevakuasi kekuatan Dewa Petir di kolam roh untuk menunjukkan keterampilan pedang pamungkas dari formula pedang guntur gila. Pedang gila itu seperti air pasang. Kamu tidak boleh ceroboh." Dewa Titan mengingat dalam benaknya adegan kematian Malin dalam gelombang pedang gila. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pada saat ini, Raja Titan dan Raja Dewa menyadari bahwa ketika Tan Yun sebelumnya membunuh Malin, pedang liar yang dia gunakan bukanlah pukulan terkuat Tan Yun, tetapi pukulan berikutnya. Seperti yang dipikirkan semua orang, Tan Yun memang ingin menggunakan pedang gilanya seperti air pasang berikutnya. Namun, mereka salah. Tongkat pembunuh Tan Yun yang sebenarnya bukanlah pedangnya yang gila seperti ombak, tetapi skill palunya yang belum digunakan. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat ayahnya, Balsakshuan berkata dengan suara keras, "Ayah, anak itu tahu. Nak, kamu akan membunuhnya dengan formula pedang Titan dari Protos raksasa Titan kita." Sementara Balsakshuan sedang berbicara, Tan Yun, yang sedang berburu dengan jubah ungu dan berdiri di udara, membentak, "Pedang gila seperti ombak." Segera, Tan Yun menarikan pedangnya dengan cerdas dari kolam guntur yang indah dengan radius 18.000 kaki. Ketika tubuhnya kaku dan lembut, dia tiba-tiba memotong ke udara menuju Balsakshuan. Merengekkan. Saat pedang dihunus, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Langit seperti hantu yang menangis. Guntur dengan cepat berubah dari Tan Yun menjadi pedang berkabut, guntur, dan kilat. Ada puluhan ribu pedang. Meskipun setiap cahaya pedang hanya 3 kaki 3 inci, nafas yang bisa dikeluarkannya membuat Balsakshuan merasa ketakutan.
Apa yang membuat Balsaksuan lebih ketakutan adalah bahwa puluhan ribu pedang tampaknya memiliki mata dan mengunci diri. Wah, wah, wah. Pada saat ini, gelombang pedang gila dikumpulkan oleh puluhan ribu pedang, seperti gelombang yang mengamuk, melahap Balsaksuan. Di mana Anda lewat, langit runtuh, yang sangat mengerikan. Balsaksuan, setinggi ribuan kaki, menahan kepanikan di hatinya. Sepasang mata raksasa mengungkapkan niat perang gila dan menunjukkan rahasia pedang ilahi Titan. Tubuhnya yang seperti gunung cukup lincah dari kehampaan, sering berkedip, membentuk 99-81 arah. Dalam sekejap, seperti 81 Balsaksuan, mereka mengayunkan 81 seni pedang yang berbeda. 99 pedang ajaib, pedang itu menghancurkan segalanya. Dengan raungan dalam Balsaksuan, segera, 81 pedang diubah menjadi satu kelompok setiap 9. Momentum itu merobek langit dengan ngeri dan terbelah menuju gelombang pedang. Bang bang. Dengan 9 suara yang mengejutkan, ketika kelompok pedang pertama terbelah pada gelombang pedang, itu seperti batu yang mengaduk ribuan gelombang, dan ribuan pedang berubah menjadi ketiadaan. Boom, boom. Kemudian, 8 kelompok pisau yang tersisa bergegas ke gelombang pedang gila dengan gaya pisau yang berbeda, seperti memotong horizontal, memotong vertikal dan membuka dan menutup. Bang bang. Dalam suara ledakan cepat, pedang tidak tahan serangan dan runtuh tak terlihat. Adegan tabrakan pedang dan pedang di udara sangat indah dan mengejutkan. Ketika 9 kelompok pedang menghilang sepenuhnya, gelombang puluhan ribu pedang telah terfragmentasi, dan hanya ratusan pedang yang selamat. Pedang lain telah berubah menjadi hitam. Jing Yun, pedang gilamu itu seperti air pasang. Tidak terlalu bagus. Tan Yun tampak meremehkan dan berkata, benarkah? Mengapa saya pikir ratusan pedang ini cukup untuk melukai Anda dengan serius? Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berkata dengan suara nyaring, angin bergulung selama 9 hari. Tiba-tiba, ada suara keras seperti naga di tubuh Tan Yun. Saat berikutnya, kekuatan Dewa Angin kencang mengalir keluar dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi naga raksasa dengan panjang puluhan ribu kaki. Naga itu membuka mulutnya dan menelan ratusan cahaya pedang dalam sekejap dan menghilang. Hanya ratusan pedang yang masih melayang di udara. Berdengung, berdengung. Ratusan pedang bergetar hebat, kecepatannya meningkat tajam, menusuk kekosongan, dan menembak Balsaksuan dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Balsaksuan tidak bisa mengelak. Dia terkejut. Tubuhnya yang seperti gunung menghindar dan mengayunkan pedang untuk menghadang. Meskipun dia memblokir 2/3 pedang, dia ditikam di leher, dada, lengan, dan kakinya oleh 130 pedang yang tersisa. Ah! Ketika suara Balsaksuan yang menyayat hati mulai terdengar, aliran darah menyembur ke seluruh tubuhnya dengan pedang. Segera, darah menyembur terus-menerus dari 130 lubang darah di tubuh Balsaksuan, yang terlihat sangat tragis. Di antara luka-luka ini, yang paling serius adalah pedang di dada, yang telah menembus jantungnya yang besar. Dia terluka parah. Balsaksuan, sekarang adalah akhir hidupmu. Tan Yun, memegang pedang ajaib, mulai berlari menuju Balsaksuan dari udara kosong. Di kursi, Dewa Titan berteriak terlepas dari citranya, "Nak, akui kekalahan. Akui kekalahan." Dia benar-benar khawatir. Meskipun ia memiliki beberapa putra, Balsaksuan bukan hanya putra tertua, tetapi juga putra terbaik dari beberapa putra. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Pada saat yang sama panik, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun dapat menampilkan formula pedang guntur yang gila dengan sangat terampil. Dia selalu berpikir bahwa formula pedang sihir Titan dari Protosnya jauh lebih kuat daripada formula pedang guntur gila, Tetapi baru sekarang dia tahu bahwa semua ini hanya apa yang dia pikirkan. Mendengarkan suara ketakutan ayahnya, Balsaksuan menahan rasa sakit di seluruh kehampaan dan berteriak, "Tan Yun, aku mengaku." Kata, kalah, tidak jatuh. Tan Yun, yang berlari liar di kehampaan, berbalik di udara, melambaikan tangan kanannya tiba-tiba dan melemparkan pedang suci di tangan kanannya. Wah! Pedang ilahi menembus kehampaan, membawa kepulan darah, menusuk lidah dari pipi kiri Balsaksuan.
Setelah pedang ilahi dimasukkan ke dalam lidahnya, Balsasuan tidak dapat berbicara dengan jelas, hanya raungan yang tragis. Pada saat ini, di hati orang-orang yang menyaksikan perang, hanya ada dua kata untuk menggambarkan langkah Tan Yun. Itu pedang yang sangat akurat. Sungguh pedang yang kejam. Karena mereka tahu bahwa makna di balik pedang ini adalah bahwa Balsasuan akan mati. Jing Yun, kamu terlalu hina. Di kursi, Raja Titan sangat marah. Kamu tercela. Ketika Raja Mufeng tiba-tiba bangkit, Tan Yun, yang sedang berlari, muncul di dagu Balsasuan, bergegas turun ke langit, dan lutut terbang ditekan dengan kuat di ujung dagunya. Bang! Dalam daging yang terbelah, Balsasuan menutup mulutnya, semua deretan gigi atas dan bawah jatuh, dan tubuhnya yang seperti gunung miring ke belakang dan terbang. Suara mendesing. Tan Yun tiba-tiba menarik busur dari udara, menekuk kakinya, jatuh dengan cepat, dan memukul dada berdarah Balsasuan dengan lututnya. Retakan. Dalam suara patah tulang yang jelas, tulang rusuk besar Balsasuan patah. Yah! Ekspresi Balsasuan menyakitkan, dan ketika dia berteriak samar-samar, tubuhnya yang besar jatuh dengan cepat ke bawah. Tan Yun menukik ke bawah dan muncul di sisi kiri kepala Balsasuan. Kaki kanannya menendang pipinya. Tiba-tiba, pedang ilahi yang menusuk lidahnya menembus pipinya dan terbang keluar. Pada saat ini, Balsasuan, yang dapat berbicara, berteriak ketika dia jatuh, Jing Yun, jangan bunuh aku. Tanpa menunggu kata-kata Balsasuan, Tan Yun, yang berdiri di udara, melambaikan pedangnya dengan gelombang tiba-tiba, dan pedang memotong kepala Balsasuan. Tidak, setetes air mata jatuh dari mata Raja Titan, berduka. Jika Anda memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mencampur adukan rasa terima kasih dan kebencian antara Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong dan Tan Yun. Dengan cara ini, putranya tidak akan mati. Ledakan. Tan Yun menekan tangan kanannya ke arah ruang di bawah, dan kekuatan Dewa Guntur yang tebal mengalir turun, menembus tengkorak Balsasuan. Ini benar-benar mati. Uhuk-uhuk. Tan Yun yang terluka batuk seteguk darah, menatap Raja Dewa yang sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ingat, tidak ada yang harus disalahkan atas kematian putra Anda, karena Anda mendorongnya ke jurang kematian. Kamu adalah pembunuhnya.